Elohim atau Roh Kudus datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, bukan berarti dia jadi kosong di surga, ya. Dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Makanya Tuhan menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Karena apa? Bapa itu roh keilahiannya sendiri yang ada di surga, yang ada di segala dimensi, ketika dia juga ada di bumi. Gitu loh, paham? Haleluya. Apa yang terjadi dengan Yesus? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Siapa yang berkata seperti itu? Lukas. Ya, Lukas berapa? 24:19. Lukas 24 ayat 19. Oke. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Elohim dan di depan seluruh bangsa kami. Oke, yang mereka ini siapa maksudnya? Mana? Mereka ini siapa? Tuhan Yesus apa manusia? Aku diutus saja kepada domba. Yang mana sih tadi saya lupa. Lukas 24 ayat 19 tadi kamu bilang ya. Bangsa Israel, berarti ke bangsa Israel. Berarti bukan Tuhan Yesus toh yang menyatakan seperti itu kan? Berarti orang lain kan, bukan Tuhan Yesus kan? Betul nggak? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Kenapa dia harusnya? Iya. Kenapa dia? Karena orang-orang tersebut tidak mengatakan dia adalah seorang Tuhan. Enggak, yang mengatakan Tuhan, kenapa? Iya, tahu. Yang mengatakan itu Tuhan Yesus apa bukan? Orang Nazaret. Oke, orang Nazaret kan yang mengatakan seperti itu, bukan pengakuan Tuhan Yesus toh. Artinya gini, orang kan bisa aja mengatakan Tuhan Yesus siapa, sama seperti dirimu yang mengatakan dia hanya utusan, hanya nabi, bukan Tuhan. Ya sama dengan manusia yang ada di saat itu. Siapa saja bisa berkata apa tentang Tuhan Yesus, tetapi yang kita dengar itu hanya pengakuan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan, aku keluar dan datang dari Bapa, ya. Bapa yang mengutus aku, tapi Tuhan Yesus juga menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Ya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu, yaitu Bapa, ya. Nah, jadi gini, seperti gini sama. Maksudnya dengar dulu. Di atas Yesus ada Bapa gitu maksudnya. Dari tadi Ibu Bapak-bapaan terus. Tidak ada, karena Tuhan menyatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi gini, itu kan perkataan, ya, perkataan orang-orang atau perkataan manusia tentang Tuhan Yesus, bukan pengakuan Tuhan Yesus. Nah, kalau perkataan orang, kenapa kamu jadikan itu jadi eksistensi Tuhan Yesus? Ya sama seperti dirimu dong yang mengatakan Tuhan Yesus itu nabi, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, yang sama saja. Itu kan perkataan orang-orang, bukan pengakuan Tuhan Yesus. Paham nggak? Ini nggak nangkap si Sihab ini loh. Ibu yang nggak paham. Kenapa Yesus bilang kata Yesus gini? Ini lagi itu kata Tuhan, itu kata manusia lagi nih, kata orang-orang di Matius 21 ayat 11 ya. Ini. Dan orang banyak itu menyahut, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu kan kata orang-orang. Ya. Sama seperti katamu, Tuhan itu mengatakan Tuhan itu Tuhan hanya nabi. Ya orang mah bisa saja mengatakan apa tentang Tuhan Yesus, tetapi yang benar itu adalah pernyataan Tuhan Yesus, pengakuan Tuhan Yesus. Gitu dong. Kata Yesus ya. Ya Allah yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus. Ya, ayat berapa? Biasa Yohanes, jangan jauh-jauh, Yohanes saja. Di Yohanes berapa? 17:25. Yohanes 17. Ya Allah yang adil. Allah yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu ya, bukan bahwa Allah yang adil di situ, bukan aku. Allah yang adil di situ. Oke, sini. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Tetapi Allah mah itu ya sebentar dulu. Ya. Ya enggak ada dalam kurung. Emang ini kitabmu yang banyak dalam kurung? Ini bukan ya, ini terus kitab. Ya Bapa yang adil. Gimana sih ya, abang Bapa ini? Yang adil. Kok dibilang dalam kurung? Ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak terus. Mohon maaf dengan segala hormat, ini bukan kitabmu saudaraku. Ini bukan kitabmu. Yang terjemahannya banyak dalam kurung. Ini Alkitab. Ya, sebentar dulu ya.
Silahkan tafsirkan ini. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, kata Yesus. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sebenarnya tahu itu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya Allah dalam kurung. Ya Bapak, saya sama kalimat ya Bapak, cuma saya enggak mau baca ya Bapaknya gitu. Loh, kenapa? Karena kamu merasa gimana gitu kalau kata Bapak, kamu mau nyamakan ke Tuhanmu gitu ya. Makanya kamu bilang dalam kurung. Ya, saya kalau baca Bapak bukan disebut Yesus. Tidak punya Bapak katanya. Sebentar gini Bang, makanya aku bilang kalau baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong ya. Memang betul Tuhan Yesus berfirman, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi baca juga ya sebelumnya. Itu iya betul, itu firman Tuhan Yesus. Tapi kamu udah baca juga ayat sebelumnya ya? Ayat sebelumnya. Sebentar. Ya. Saya tidak menyangkal. Gimana sih si Happy ini? Saya nggak menyangkal. Saya percaya ya. Bahkan saya mengakui dan saya beriman dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus ya. Bagus. Tapi kamu udah baca juga nggak ayat sebelumnya ya? Tuhan berfirman di Yohanes 17 ayat 6 ya. Ayat 8-nya nanti ke ayat 8 ya. Iya, bentar. Ayat 6. Oke. Dulu. Nanti ke ayat 8 ya. Ya, sebentar ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Nah, berarti siapa nama Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus? Siapa namanya? Siapa namanya yang dia datang ke dunia itu, siapa namanya? Yeshua Masiah. Wow, haleluya. Itu nggak kamu baca pura-pura ini ya. Terus ya. Ini Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 10 ya. Ayat 10. Jangan loncat dong. Ayat 8-nya kan belum. Iya, udah, iya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, siapa ya yang hanya sekedar utusan bisa menyatakan segala milikmu adalah milikku, segala milikku adalah milikmu? Siapa kalau bukan Elohim sendiri? Wow, haleluya, selamat datang dalam kebenaran ya. Kemudian beda nggak antara milikku dan milikmu? Loh, segala milikmu artinya segala kuasa, segala kerjaan surga, segala apa yang di alam semesta ini itu milik Tuhan Yesus. Emang ada utusan, hanya sekedar utusan atau nabi atau malaikat yang berkata demikian? Nobody, no one. Enggak. Coba bahasa Indonesia, milikku dan milikmu beda nggak? Aku bukan milikmu. Aku bukan. Coba beda gak? Milikku dan milikmu beda gak? Milikku dan milikmu beda gak coba? Ini dengar ya baik-baik ya. Yohanes 10 ya 3, Yohanes 17 ayat 10. Ini milikmu dan milikku beda nggak artinya? Ini milikku loh. Oke, milikmu itu milik saya nggak? Itu milikmu itu punya saya nggak? Contoh, milikku dan milikmu. Milikku untuk siapa? Milikku ke siapa gitu. Oh alah, kenapa dia jadi bingung? Sebentar gini. Itu kan kamu tunjukkan tadi apa itu? Korek api ya. Korek api itu kan milikmu. Korek api itu kan milikmu. Bentar dulu. Segala firman yang kau sampaikan, segala firman yang engkau sampaikan. Enggak, di sini kamu paham nggak arti segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Emang di mana ada hanya utusan malaikat yang berkata segala milikmu ya, milikmu adalah milikku? Di mana ada seperti itu? Nggak ada. Contoh ini apa milikku untuk siapa? Milikmu untuk siapa? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, kata siapa itu? Kata Tuhan Yesus. Nah, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Para rasul dan mereka yang telah menerimanya. Iya. Jadi sebentar. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang. Aku itu siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Daripadamu.
Yang daripadamu itu Ini siapa? apa sih siap ini daya nalarnya ini kurang. Jadi gini saudaraku ya. Jalan gimana? Sebentar gini. Kan Bapa itu kan roh. Jadi rohnya Tuhan Yesus itu rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi rohnya Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata di dalam dirinya, ya. Sama seperti kita gini. Analoginya seperti ini. Sendiri. Ya, kalau nuranimu pernah nggak berkata kepada dirimu? Atau kamu nggak punya nurani atau kosong melompong sehingga kamu kayak orang mohon maaf ini ODGJ yang nggak bisa berpikir. Ibu, Roh Kudus Tuhan bukan sebenarnya. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, minum dulu biar fokus. Iya, jadi seperti itu nggak masalah. Makanya saya percaya, ya, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, ya siapa dia? Roh keilahiannya sendiri yang berkata-kata ke dalam dirinya dan disampaikan ke dunia. Wow, haleluya, haleluya. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, bahwa engkaulah yang itu lalat. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kata siapa itu? Kata Yesus ke bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ketika Tuhan menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang mengutus, kamu akan mati dalam dosa-dosamu, itu gimana dong? Apa? Nah, bingung nih. Gimana? Terus pernah dengar? Iya kan, kamu selalu fokus di kata utusan, mengutus. Nah, Tuhan menyatakan, ya kan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang mengutus itu Bapa, terus itu gimana dong? Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kan itu firman Tuhan Yesus juga. Kalau saya itu percaya itu bahwa Yesus itu utusan, jadi bukan Tuhan. Percayanya begitu. Iya, nggak apa-apa. Sama seperti yang dikatakan di Matius 21 ayat 11 yang orang-orang berkata dia itu nabi. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengakuan Tuhan Yesus kan dia Tuhan, Elohim yang Maha Kuasa itu. Ibu jangan pura-pura nggak tahu, sebenarnya ibu itu tahu. Saya tahu ibu itu pintar bicara. Oh iya, karena Tuhan Yesus kami itu sumber segala hikmat, sumber segala kecerdasan. Cuma ibu itu hanya berpura-pura nggak tahu. Itu pura-pura nggak paham ayat-ayat Bible ini. Sebenarnya ibu tahu gitu bahwa Yesus itu begini, siapa loh ini sebenarnya ibu tahu. Iya, saya tahu kan Tuhan menyatakan aku diutus oleh Bapa, ya kan? Tetapi Tuhan juga menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, ya makanya ibu. Nah, kalau gini ya. Jangan malu, jangan gengsi. Gua tuh malu atau takut sama saya tahu ibu tahu. Ibu pintar, saya inilah apa sih? Tahu ibu itu pintar. Orang pintar bisa begini, pintar menafsirkan begini, saya tahu gitu. Cuma ibu saya nggak menafsir. Justru kamu yang menafsir. Saya nggak menafsir. Justru kamu yang menafsir. Alkitab itu nggak perlu ditafsir. Biarlah ayat yang satu menjawab ayat yang lain. Terus ibu tahu ya sebenarnya. Ya ibu bilang kebenaran ada dalam Tuhan Yesus. Setelah kalau ibu lagi sendirian lah pasti ibu berpikir. Enggak, saya tanya dulu sama kamu, ya kan? Nah, saya mau tanya dulu sama kamu. Ya. Tanya apa, Bu? Kan kamu bilang kebenaran itu kamu tahu. Ya, saya tahu kebenaran yang lurus itu hanya dalam Tuhan Yesus, ya kan? Itulah kenapa saya percaya kepada Dia. Nah, saya tanya dulu sama kamu berdoa meminta ditunjuki jalan yang lurus enggak? Ihdinas siratal mustaqim, ya jalan lurus itu. Gus, baca Gus aplikasi Quran, Gus. Buka. Enggak, yang saya tanya berarti kamu berdoa setiap hari, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, supaya tidak tersesat. Iya, berarti kamu sekarang ada di jalan apa dong? Kok masih minta ditunjuki jalan yang lurus? Waduh, sebentar Ibu. Ini harus terangkan nih. Buka, Gus. Ini ibu bukan jalan yang lurus itu bukan masalah jalan raya, jalan tol, bukan loh. Ini iya, saya tahu. Ibu jangan mengartikan jalan raya yang ada garis-garis tengahnya, jangan seperti itu. Ya, kalau saya berdoa, Tuhan tunjukilah saya jalan yang lurus, berarti kan saya ada di jalan. Ya, kalau saya sendiri ya, saya nggak bilang siapa. Kalau saya masih, kalau aku nih, Tuhan tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang benar. Berarti kan saya ada di jalan yang sesat dong.
supaya Tuhan membawa saya ke dalam Maksud itu, jalan yang Ibu, benar Ibu, itu gitu loh. Ibu, Paham nggak? Ibu kita itu dibimbing Bu, bimbingan Bu, maksudnya gitu. Jadi pimpinlah, tunjukilah, berilah hidayah gitu, menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang di. Ya berarti kamu belum dapat hidayah gitu. kalau begitu. Bukan seperti itu Ibu. Kan kamu bilang supaya dikasih hidayah. Berarti kan kamu belum dapat hidayah. Waduh Ibu, salah ngertiin lagi aja ini Ibu. Jadi Ibu, ihdi di tafsir ihdi itu pimpinlah, tunjukilah, berilah Ibu, seperti itu. Ya Bunda Saria, sebentar ya Bunda ya. Menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya dengan baik. Iya, Seperti- jadi gini Sihab. Ya, terima kasih ya. Gini Bu, salah macam-macam hidayah itu Allah telah memberi manusia bermacam-macam hidayah seperti yang juga dibahas dalam tafsir Al-Fatih oleh Muhammad Abduh. Yang pertama hidayah naluri manusia, begitu juga binatang-binatang dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat yang timbul bukan dari pelajaran. Ini baca apa lagi dia tentang binatang-binatang lagi tentang ini. Ibu kan Bang, ini kan di sini kita nggak ada bawa tafsir. Nah kamu sendiri yang bawa tafsir. Aku sendiri nggak ada nafsir. Saya bacakan ayat per ayat dan dijawab dengan ayat itu sendiri, bukan tafsir. Al-Ihdina Shiratal Mustaqim itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, itu kan. Iya, iya. Jadi ibu artinya. Oke, terima kasih Bang Sihab. Saya rasa udah dulu ya, cukup dulu. Terima kasih saudaraku. Tetap semangat. God bless you. Iya. Semangat, Tepuk Ibu, tangan ya. buat Sihab yang cakep dan manis. Baik Ibu, terima kasih Ibu.